Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah dengan mobile programming pada materi rancang bangun aplikasi pemesanan bakso dengan Android Studio. Pada kelompok 1 terisi dengan anggota. Yang pertama itu ada Debbie Hermawan, yang kedua ada saya sendiri, Amal Sehari, yang ketiga ada Galang Farul Farlian, yang keempat ada Barb Soli Widayat, yang kelima ada Fikri Aldi Afandi, dan yang keenam itu ada Singge Saputro. Sebelum membahas tentang lebih dalam pembuatan aplikasi Android Studio, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Android Studio. Apa itu Android Studio? Android Studio itu adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Google. Android dibuat khusus atau untuk smartphone dan tablet. Android mempunyai fitur yang sangat canggih dan tampilan yang sangat bagus pada sistem Android. Dan sistem Android digunakan sebagai alat multimedia seperti pemutar musik dan video. Android juga memiliki perangkat keras seperti akselerometer dan giroskop, dan juga sensor lainnya. Setelah pengertian dari Android Studio, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengertian Java. Apa itu Java? Java adalah merupakan bahasa pemrograman yang disusun oleh James Gosling yang dibantu oleh rekan-rekannya di suatu perusahaan perangkat lunak yang bernama Sun Microsystems. Pada tahun sebelumnya, bahasa pemrograman ini semula-mula diinisialisasi dengan nama OX. Namun pada tahun 1995 diganti dengan nama menjadi Java. Pengertian Java menurut definisi Sun Microsystem di dalam buku M. Salahuddin dan Rosa AS tahun 2010, jilid pertama, Java adalah nama sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat pada komputer yang berdiri sendiri atau standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Java berdiri di atas sebuah mesin penerjemahan atau interpreter yang diberi nama Java Virtual Machine atau JVM. JVM ini yang akan mencoba atau membaca kode bit atau bytecode dalam file atau kelas dari pemrograman yang portable, karena dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, asalkan pada sistem operasi tersebut terdapat JVM. Alasan utama pembentukan bahasa Java adalah untuk membuat aplikasi-aplikasi yang dapat diletakkan di berbagai macam perangkat elektronik, sehingga Java harus bersifat tidak bergantung pada platform atau platform independen. Itulah yang menyebabkan dalam dunia pemrograman Java dikenal adanya istilah write once, run everywhere, yang berarti kode program hanya ditulis sekali, namun dapat 9 kali dijalankan di bawah kumpulan pustaka atau platform manapun, tanpa harus melakukan perubahan kode program. Ya, di sini dengan saya Galang Farul Farlian melanjutkan penjelasan dari Amasari, yaitu tentang Java. Java adalah suatu teknologi di dunia software komputer yang merupakan suatu bahasa pemrograman dan sekaligus suatu platform. Sebagai bahasa pemrograman, Java dikenal sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Java mudah dipelajari, terutama bagi programmer yang telah mengenal C atau C++. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang merupakan paradigma pemrograman masa depan. Sebagai bahasa pemrograman, Java dirancang menjadi handal dan aman. Java juga dirancang agar dapat dijalankan di semua platform dan juga dirancang untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi dengan performansi yang terbaik, seperti aplikasi database Oracle 8i atau 9i yang core-nya dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java. Sedangkan Java bersifat neutral arsitektur karena Java compiler yang digunakan untuk mengkompilasi kode program Java dirancang untuk menghasilkan kode yang netral terhadap semua arsitektur perangkat keras.
Sebagai sebuah platform, Java terdiri atas dua bagian utama, yaitu Java Virtual Machine atau JVM, Java Application Programming Interface atau Java API. Sun membagi arsitektur Java yang membagi tiga bagian, yaitu J2EE atau Java 2 Enterprise Edition, 2 J2SE atau Java 2 Second Edition, dan ketiga J2ME atau Java 2 Micro Edition. Arsitektur Java. Secara arsitektur, Java tidak berubah sedikit pun sejak awal mulai bahasa tersebut dirilis. Compiler Java yang disebut Javac atau Java Compiler akan mentransformasikan kode-kode dalam bahasa Java ke dalam suatu kode bit, di mana bit kode adalah sekumpulan perintah hasil kompilasi yang kemudian dapat dieksekusi melalui sebuah mesin komputer abstrak yang disebut dengan JVM atau Java Virtual Machine. JVM juga sering dinamakan sebagai interpreter karena sifatnya selalu menerjemahkan kode-kode yang tersimpan dalam kode bit dengan cara baris demi baris. Untuk menjalankan program Java, maka file dengan ekstensi .java harus dikompilasi menjadi file kode bit, di mana untuk menjalankan kode bit tersebut dibutuhkan JRE atau Java Runtime Environment yang memungkinkan pemakai untuk menjalankan program Java hanya menjalankan tidak untuk membuat kode baru lagi. JRE berisi JVM dan pustaka Java yang digunakan. Nah, sekarang di sini untuk mempersiapkan project Androidnya. Untuk memulai suatu project Android ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Di antaranya di sini bisa dilihat screenshotnya yang kita buat projectnya. Pertama, create new project Android Studio. Kedua, kemudian buat layout pada empty. Setelah itu buat nama project, lokasi penyimpanan file, pilih bahasa program yang dipakai, dan minimum SDK Android untuk menjalankan aplikasinya. Nah, kalian nanti bisa dipilih juga tuh mau nyimpan lokasi filenya di mana, terserah si pembuat. Dan juga kita juga bisa memilih bahasa apa yang akan digunakan untuk membuat Android project Android tersebut gitu. Lanjut, mempersiapkan project Android. Untuk menampilkan gambar-gambar agar aplikasi yang kita buat lebih menarik, dapat melakukan langkah sebagai berikut. Siapkan data berbentuk JPG atau PNG, data foto yang formatnya JPG atau PNG, lalu copy file foto tersebut ke dalam aplikasi Android Studio di project yang kita buat. Letakkan di area res dan copy paste di dalam IC Launcher foreground.xml v24. Lalu setelah itu kita buat layout Androidnya. Di dalam aplikasi yang kita buat ada beberapa fungsi layout, diantaranya linear layout. Linear layout adalah layout yang menyejajarkan semua child view-nya dan dalam satu arah secara vertikal atau horizontal. Anda bisa menetapkan arah layout dengan atribut Android orientation. Semua anak linear layout akan ditumpuk satu sama lain. Jadi daftar vertikal hanya akan memiliki satu anak per baris, seberapapun lebarnya, dan daftar horizontal hanya akan setinggi satu baris atau tinggi anak yang tertinggi ditambah pengisi. 2. Table layout. Table layout adalah layout yang digunakan untuk membangun user interface atau tampilan antarmuka aplikasi Android dengan berdasarkan baris dan kolom. Table layout terdiri dari row atau disebut baris. Pada dasarnya digunakan untuk menyimpan satu jenis record, hanya satu informasi yang dapat disimpan. Kolom adalah sebagian terbagi dari setiap baris, dan satu baris dapat menampung beberapa jenis kolom. Setiap kolom terdiri dari jenis informasi yang berbeda mengenai baris tersebut. Nah, di sini berikut tampilan setelah di screenshot untuk membuat layout Androidnya. Oke, nama saya Bartoli Widayat. Saya akan melanjutkan di bagian tag table layout. Beberapa tag pada table layout. Tag pembuka untuk menggunakan table layout. Table row, tag untuk membuat baris. Scroll view dan horizontal scroll view. Scroll view digunakan agar konten pada layar aplikasi dapat di-scroll secara vertikal. Karena jika tidak menggunakan scroll view, jika konten kita melebihi ukuran layar, maka konten tersebut akan terpotong. Scroll view sangat penting sekali untuk pengembangan aplikasi Android.
Hampir semua aplikasi yang dikembangkan menggunakan scroll view. Di dalam Android Studio terdapat beberapa jenis scroll view, yaitu scroll view vertikal, horizontal scroll view, dan nested scroll view. Menggunakan elemen text view. Kelas text view adalah subkelas dari kelas view yang menampilkan teks di layar Anda. Bisa mengontrol bagaimana teks muncul dengan atribut text view. Pada file layout XML, praktik ini menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen text view, termasuk yang konten dapat digulir secara vertikal oleh pengguna. Terus menggunakan elemen checkbox. Checkbox adalah elemen UI yang diturunkan dari tipe compound button. Widget tersebut berguna untuk mencatat status kondisi dalam aplikasi. Pada checkbox kita bisa membuat beberapa kondisi dengan menggunakan beberapa checkbox atau bisa disebut multiple choice. Menggunakan elemen button. Button adalah perangkat user interface pada Android yang berupa tombol. Tombol merupakan salah satu hal wajib bagi pada aplikasi Android, karena banyak aktivitas pada aplikasi Android yang membutuhkan button untuk mengeksekusinya, seperti login, logout, pencarian, atau menu. Button dapat berisi tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Di aplikasi yang kami buat menampilkan bagaimana variasi pada button kami, membuat button teks dan button increment decrement. Oke, saya di sini Fikri Aldi Afandi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Barup Soli Widayat. Selanjutnya adalah membuat activity 2. Membuat activity 2 dilakukan untuk berpindah layout dengan cara sebagai berikut. Pertama, klik file di pojok kiri atas, lalu kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih activity, dan kemudian kita gunakan activity MP-nya. Nah, contohnya sih seperti ini ya, screenshotannya. Oke. Selanjutnya adalah membuat script program. Membuat program dalam Android Studio, kita dapat menuliskannya dalam main activity.java. Di dalam project yang kita buat program ini sesuai dengan bahasa program yang kita pilih sebelumnya, yaitu menggunakan bahasa program Java. Perlu diingat dalam menuliskan script Java haruslah teliti, karena Java dikenal sebagai bahasa pemrograman yang sifatnya strongly. Untuk gambarannya, membuat script programnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita membuat statement dan ekspresinya. Di dalam program yang kami buat, kami memasukkan statement integer, checkbox text view, button, dan string. Rubah atau link statement dengan ID tiap elemen yang kita buat menggunakan script statement sama dengan find view bit r.id ID elemen seperti gambar di samping. Kurang lebih seperti ini untuk membuat statement dan ekspresi. Ya, selanjutnya membuat click on listener untuk fungsi program. Kita di sini ada kelas intent. Kelas intent adalah sebuah kelas dalam program Android yang berfungsi untuk perpindahan halaman. Intent juga merupakan suatu objek yang terdapat dalam suatu activity di mana objek tersebut dapat komunikasi dengan activity yang lain. Baik activity pada fungsi internal Android, misalnya seperti memanggil activity dalam satu package atau berbeda package yang masih berada dalam satu project. Intent merupakan objek tipe Android content intent melalui metode start activity yang digunakan untuk memulai
yang digunakan untuk memulai sebuah activity lain. Seperti script yang kami buat di bawah ini, untuk berpindah dari halaman satu ke halaman lain dengan mengirimkan data dari activity sebelumnya, kami membuat script logic seperti ini. Ya, contohnya kita buat script logiknya seperti ini. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya Singgi Saputro. Statement set visibility perintah yang digunakan untuk seperti go invisible dan invisible. Perintah ini untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen pada activity. If false logic ini kami gunakan untuk menyatakan perintah, dan ketika perintah tidak terpenuhi maka akan melakukan perintah lainnya. Contohnya ada di sebelah kanan. Dalam pembuatan program, kami membutuhkan beberapa perubahan dari string ke integer atau sebaliknya untuk memproses logik yang kami butuhkan. Seperti dalam program yang kami buat beberapa convert statement dari insert string integer percentil. Sebenarnya masih banyak penjelasan dalam program yang kami buat yang membuat diulas satu persatu, baik dari fungsi setiap script statement atau yang lebih lengkapnya membaca mungkin bisa mengecek secara langsung hasil program yang kami buat di GitHub dengan link yang bisa diakses sebagai berikut. Hasil program diambil di https github.com/awanlebi/pemesanan-bakso.gif. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya Debi Hermawan. Setelah presentasi yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya, keseluruhannya sudah dijelaskan. Jadi untuk mempermudah atau menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih project yang telah kami buat, alangkah lebih baiknya kita langsung masuk ke dalam Android Studio-nya. Jadi kita langsung cek bagaimana isi dalam script di dalam Android Studio-nya. Kemudian kita bisa bahas satu persatu mungkin. Kemudian kita bisa running atau Gradle ke dalam Android seperti itu. Jadi setelah rekan-rekan saya menjelaskan apa itu tadi pengertian Android Studio, kemudian ada pengertian Java, sampai dengan mempersiapkan proyek awal hingga isi daripada proyek yang kita buat. Jadi dari presentasi yang kita buat ini hanya inti-intinya saja sih, karena terlalu banyak script yang perlu dimasukkan. Jika ingin membuat presentasinya mungkin agak lebih panjang, jadi lebih baik sih kita masuk ke dalam NetBeans-nya, masuk ke dalam Android Studio-nya secara langsung. Jadi pertama kita buka dulu Android Studio-nya, kita open file project yang telah kita buat. Kemudian yang tadi dijelaskan sebelumnya untuk persiapan awal, kita siapkan dulu nih ada file-file seperti foto-foto, ini gambar untuk projectnya, di sini ada gambar menunya, terus kita masukkan ke drawable di folder res. Jadi folder res, drawable kita kopikan paste di foreground XML. Jadi tinggal di klik kanan kemudian di paste aja. Nah, nanti si kopian dari file yang telah kita buat akan masuk ke dalam foreground dengan bentuk file yang ditambah ini nih, dalam kurung v24 versi 24 seperti itu. Jadi setelah kita masukkan seperti ini, maka filenya akan bisa kita ambil. Jadi filenya bisa kita ambil. Di sini ada fungsi dari image. Kita
sini kita masukkan, kemudian di dalamnya itu karena kita menggunakan fungsi table yang sesuai dengan dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, buat itu ada scroll view, terus horizontal scroll view dan table, serta ada linear layout. Jadi kita menggabungkan dari beberapa layout menjadi satu seperti itu. Terus di dalamnya pun ada beberapa elemen seperti elemen text view, terus ada button, ada edit text, ada image, kemudian checkbox seperti itu. Jadi kita masukkan beberapa elemen, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan dari aplikasi. Seperti yang tadi saya terangkan atau teman-teman saya terangkan sebelumnya, kita mempersiapkan gambar, kemudian kita buat elemen image view-nya, kemudian kita buat elemen image view-nya di dalam tabel raw. Nah, di dalam tabel raw ini kita masukkan image-nya itu di kolom nomor 1 gitu. Jadi di baris pertama nih kita masukkan di sebelah kiri. Kemudian di sini ada ukurannya, kita buat dari panjang sama lebarnya. Kemudian nah ini fungsi yang src-nya itu kita ngambil source dari copy paste file yang telah kita ambil tadi. Nah, di sini kan ada drawable teh. Nah, kita coba lihat nih. Di sini ada teh gitu. Jadi kita ambil filenya dari hasil copy paste dari foreground gambar-gambar yang kita butuhkan. Seperti itu. Kita masukkan semuanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita buat layoutnya. Jadi hasil desainnya seperti ini nih. Hasil desainnya kita bisa scroll view, jadi kita bisa scroll ke kanan ke kiri. Di sini ada gambar ST sesuai dengan gambar yang telah kita ambil dari file kita, kemudian kita copy pastekan. Kemudian kita bisa scroll ke atas ke bawah untuk filenya. Jadi untuk UI-nya bisa disesuaikan. Kemudian di sini yang selanjutnya ada fungsi dari text view. Ini text view mungkin udah jelas ya. Nah, di masing-masing kebutuhannya ini untuk kita memanggil elemen di activity main itu, jadi kita harus buatkan ID-nya. Jadi ibaratnya kita kasih nama dulu nih, setiap text view 1 kita kasih nama apa. Nah, di sini kita coba buat untuk text view dari menu teh leci. Nah, di sini ada kita buat ID kuantitas teh leci. Nah, misalnya seperti ini nih. Jadi ID-nya ini kita bisa memanggil elemen text view-nya ini dengan nama quantity underscore leci. Nah, nanti ini fungsinya di main activity Java. Jadi kita buat logiknya seperti apa. Kita buat sesuai dengan ID yang telah kita namakan masing-masing. Kemudian di dalam baik dari button, text view ataupun fungsi elemen lainnya, di dalamnya itu ada layout width sama height-nya. Jadi kita harus menyesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginan. Di sini ada word content atau bisa disesuaikan dengan jumlah karakter ataupun kebutuhan yang dibutuhkan. Terus di sini ada layout gravity. Jadi kita bisa taruh nih di mana, misalnya kita mau taruh di center, berarti nanti letaknya di tengah-tengah seperti itu. Kemudian di sini ada text Android visibility gone. Nah, yang tadi sudah dijelaskan nih, kita bisa mengambil fungsi elemen itu, kita bisa hidden atau unhide atau ditampilkan. Jadi fungsi hide atau unhide pada elemen yang kita buat itu bisa dibuatkan visibility sama dengan fungsinya apa, bisa gone,
visible ataupun invisible sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mulai pertama kita ingin visible terlebih dahulu, berarti ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian setelah di reset atau kita memasukkan button reset gitu, maka tampilan ininya akan di invisible, dihilangkan. Jadi seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian di sini ada lagi button. Nah, dari button ini kita membuat beberapa fungsi button atau fungsi logic button. Di sini ada fungsi logic button increment decrement. Maksudnya gini, ketika kita mencet ada tanda tambah ataupun tanda kurang, maka si text view-nya ini akan otomatis menambahkan atau mengurangkan gitu. Jadi ketika kita pencet satu kali berarti menambahkan satu kali untuk di incrementnya. Kemudian kalau di decrementnya kita pencet maka akan mengurangkan. Jadi seperti itu. Nanti logiknya akan kita jelaskan di main activity Java. Kemudian di sini ada lagi. Nah, ini ada Android background color action. Nah, background color action ini bisa kita tambahkan nih. Contoh, di sini kan ada warnanya nih. Warnanya itu Tosca. Nah, kita merubah warnanya. Misalnya warnanya jadi green. Nah, ketika kita rubah warnanya jadi green, nah ini warnanya merah nih, kemudian ada error kan. Nah, gimana caranya? Caranya itu alt plus enter, kemudian kita buat source-nya. Nah, source-nya itu kita buat di color value. Color value-nya kita mau buat nama green ini ditampilkannya apa? Hijau. Kita buat warnanya hijau. Oke. Kemudian di sini main color XML. Nah, ketika kita buat, jadi kalau misalnya ada error tuh kita tinggal alt terus enter, kita bisa masukkan source-nya. Nah, ini kan udah errornya hilang nih. Kita udah memasukkan resource color. Jadi kita masuknya di value, kemudian di color. Nah, value di color tadi kita buat green. Nah, greennya itu otomatis ketambah di sini sesuai dengan kode warna yang tadi kita pilih. Seperti itu. Kemudian di fungsi activity mainnya lagi ada fungsi ya. Jadi sedikit banyak mungkin penjelasannya beberapa fungsi yang ada di activity main yang kita buat. Jadi tadi kan udah ada beberapa elemen yang kita masukkan seperti text view, kemudian edit text sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita bisa menambahkan lagi nih, kan kebutuhan dari project yang diminta harus ada intent. Apa itu intent? Tadi kan udah dijelaskan, untuk pindah halaman. Jadi untuk pindah halamannya itu kita buat tombol button untuk pindah halamannya. Nah, ini tombol button, kemudian kita namakan buyer. Kemudian untuk berpindahnya nanti masuk ke dalam logic. Untuk menambahkan activity-nya, kita tinggal pilih file, new, kemudian ada di activity, terus empty activity. Ketika kita pilih empty activity, maka activity kita akan bertambah. Jadi ada 2 halaman nih.
Jadi halaman pertama di activity main, kemudian kita menambah halaman lagi di main activity 2. Di main activity 2 ini di main activity 2 ini sama, kita buat juga layoutnya seperti apa, jadi tampilannya itu seperti apa kita buat sama seperti di activity main yang pertama. Nanti ketika berpindahnya, data-data apa saja yang ingin dikirim dari main activity pertama ke main activity kedua itu nanti akan kita jelaskan di logiknya seperti itu. Kemudian di sini kalau memang sudah seperti sesuai dengan apa yang kita inginkan dari desain UI yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam logiknya. Kebutuhan apa aja dari elemen-elemen di UI yang telah kita buat agar bisa berjalan seperti itu. Jadi kita masuk ke activity Java. Activity Java itu bisa dimasukin di activity Java di activity 1, activity 2 ada, kemudian ini main activity-nya kita bisa masukkan dari file com example pemesanan bakso, karena ini nama file yang telah kita buat. Kemudian kita bisa pilih main activity yang pertama atau main activity yang kedua. Pertama, main activity pertama dulu untuk activity UI yang pertama. Di activity pertama sesuai dengan yang tadi dijelaskan, di sini ada statement-statement yang telah kita buat sebelumnya seperti integer, kemudian ada checkbox yang akan dirubah ke dalam string, terus text view yang akan dirubah ke dalam string, terus button yang akan dirubah ke dalam string, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita bisa buat kemudian kita convert dulu dari ID ke stringnya. Pertama kita buatkan tadi string dari text view, kemudian kita cari find view by ID, RID temanis sesuai dengan ID yang telah kita buat di main activity XML-nya. Semuanya kita buat nih satu persatu sesuai dengan jumlah ID yang telah kita buat satu persatunya. Di sini yang kedua kita coba tadi kan kita buat beberapa button, diantaranya ada button clear. Nah, button clear ini ketika untuk membersihkan setelah kita proses penggunaan aplikasi. Jadi untuk memulai dari awal lagi kita bisa bersihkan itu seperti di sini kita buat statement view A1 find view by ID in 1, berarti increment 1 dari tombol increment dan decrementnya. Kemudian kita ubah ke gone, berarti kita mau nanti aplikasinya ketika pertama kali tampil button increment dan decrementnya itu tidak ada sebelum di checkboxnya itu dipilih. Jadi setelah checkboxnya dipilih, maka tombol increment dan decrementnya baru akan tampil. Kemudian baru kita bisa pilih nih berapa jumlah pesanan yang mau kita pesan. Ya, jadi seperti itulah. Jadi ini logiknya. Jadi
kita rubah dulu yang tadinya seharusnya checkboxnya yang kecentang dirubah ke uncheck dulu. Ini button clear nih, fungsi button clear. Jadi cuman merubah ke fungsional awal aja sih, ke default awal. Kemudian ini nanti yang belakang aja. Kemudian ada di checkbox. Nah, di checkboxnya itu ketika fungsinya itu dipilih maka akan tercentang. Nah, ketika tercentang itu kita akan membuat logik ketika tercentang apa, ketika tidak dicentang itu apa. Jadi seperti itu. Ketika dicentang, maka dari fungsi yang tadi kan clear di gone berarti dihilangkan. Di sini fungsi darinya itu jika ini dicentang, jadi jika checkbox T dicentang, maka tombol dari increment dan decrement itu dibuat tampil. Jika tidak dicentang, maka akan dibuat tidak tampil. Itu. Jadi fungsi-fungsi if else sesuai dengan penjelasan dari presentasi yang tadi dijelaskan oleh ini. Sama semuanya kita buat seperti ini aja untuk fungsi dari checkboxnya. Jadi ketika checkboxnya dipilih maka akan menghasilkan apa, ketika checkboxnya tidak dipilih maka akan menghasilkan apa. Kemudian kita lihat lagi di sini ada tombol increment decrement. Ada pertama kita convert dulu dari text view ke number untuk kuantitas baksonya. Kemudian setelah udah masuk ke number, kita buat statement lagi untuk incrementnya. Ketika pesanan itu ditambahkan maka akan bertambah satu per satu hingga maksimal 100 pesanan. Jadi setelah angka 100 maka di sini ada toastmake text. Nah, toastmake text ini untuk peringatan. Jadi ketika sudah mencapai 100 maka yang klik ke 101-nya maka akan ada peringatan pesanan maksimal 100 piece. Berarti nggak boleh lebih dari 100 piece. Jadi seperti itu. Nah, di sini fungsinya nih, maka kuantitasnya akan bertambah satu setiap kali mengeklik tombolnya. Kemudian ada decrementnya kebalikannya, berarti pesanannya minimal satu. Kalau kurang dari satu berarti akan ada warningnya. Jadi pesanannya akan bolehnya satu ke atas seperti itu. Kalau yang ini sama, jadi kuantitasnya akan berkurang satu ketika kita memencet tombol decrementnya seperti itu. Kemudian ada fungsi apa lagi yang bisa kita jelaskan di sini. Nah, ini ada logic perulangan. Di sini ada logic perulangan dari button submit. Jadi di fungsi aplikasinya itu ketika kita nanti memencet tombol submit, maka kita akan memproses pesanan yang sudah dicek sebelumnya. Jadi pertama kita biarkan si pelanggan itu memilih nih untuk ngecek tombol-tombol menunya, kemudian dia berikan jumlah pesanannya itu berapa. Setelah dia sudah melakukan pemesanan, dia bisa melakukan submit. Nah, ketika submit nanti akan bertambah nih. Kita buat statementnya dulu, kemudian kita buat logiknya juga. Ini yang tadi sudah dijelaskan juga, ada convert dari integer ke string, dari string ke integer yang sesuai dengan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Jadi di sini ada X. X itu apa? X itu kan dari string mau dirubah ke integer. Integernya itu bayar, berarti X-nya itu akan mengambil nilai integer bayar. Jadi seperti itu. Jadi nanti nilai X-nya itu akan menampilkan nilai bayar, nilai bayar. Nah, nilai bayar itu apa? Nilai bayar itu berarti dari A tambah B tambah C sampai dengan C. Jadi A itu apa? A itu kuantitas. Jadi kuantitas dikali jumlah harganya si tiap-tiap pesanannya nih. Jadi bayarnya itu berarti sesuai dengan penjumlahan dari hasil pesanannya. Kemudian di sini ada cek. Nah, ketika dicek maka tombol ketika di submit ternyata yang di checkbooknya T itu dicek, berarti dia akan memproses pemesanannya. Namanya itu ST, terus kuantitasnya itu apa, kemudian jumlah harganya berapa, kemudian harganya itu A. Harganya itu apa? Harganya itu A berarti kan kuantitas dikali 15.000. 15.000 itu harga dari unitnya. Jadi gitu. Jadi nanti hasil har itu sama dengan hasil dari penjumlahan antara jumlah pesanannya berapa dikalikan harga. Kemudian ada Z. Z-nya itu ada harga sudah ditambah dengan kalimat. Jadi nanti berubah nih dari integer ke string nih nanti. Seperti itu. Ini sama seperti yang lainnya. Di sini dilihat nih. Di sini kan ada S plus. Berarti di sini ada S plus, W plus, U plus, sama Z plus. Jadi nilainya akan terus bertambah dengan nilai S, W, U, dan Z. S, W, U, W, Z-nya itu kita masukkan sesuai dengan kebutuhan. Pesanan itu S, berarti kan kita masukkan S. S plus berarti misalnya pesanannya checkbook pertama, checkbook kedua, checkbook ketiga. Ketika di checkbooknya 3, maka akan ditampilkannya 3. Ketika di checkbooknya 2, maka akan ditampilkannya 2. Ketika di checkbooknya 1, akan ditampilkannya 1. Seperti itu. Dan semuanya sama, dari kuantitas, terus harga, total harganya juga, terus jumlah bayarnya itu maka akan seperti apa. Di sini ada pajaknya. Pajaknya itu akan pengalihan daripada jumlah bayarnya. Kemudian total harganya itu penjumlahan dari keseluruhan dari harga beli dan pajak itu ditambahkan. Kemudian ini untuk hitungnya. Seperti itu. Dan yang penjelasan terakhir dari main activity pertamanya yaitu intent. Nah, intent itu penting nih kita ketika tampilan kita mau lebih rapih. Jadi kita bisa berpindah halaman. Terus ketika kita pindah halaman, data apa yang mau kita bawa dari activity pertama. Nah, di sini ada nih kita rubah dulu string pesanan sama dengan pesanan get text to string. Berarti kan string pesanan berarti kita merubah menambahkan string, kemudian dari hasil pesanan mendapat teks, kemudian dirubah ke string. Nah, ini kita buat intentnya. Pertama intent new intent main activity this main activity to class. Berarti dari activity pertama pindah ke activity kedua. Nah, data yang bakal kita bawa apa? Data yang bakal kita bawa itu di intent put extra. Kemudian kita bisa namakan bebas nih. Misalnya kita mau membawa namanya itu ke dalam menu. Kemudian di menu itu akan berisi dari data apa? Data pesanan. Berarti nanti menunya ini kita akan bawa ke
activity kedua dengan membawa data pesanan gitu. Pesanan itu apa? Berarti nama pesanannya. Kemudian di sini ada kuantitas, di sini kuantitas. Nih, kuantitasnya itu apa? Dari kuantitas increment-decrementnya. Jadi jumlah pesanannya itu berapa dan lain sebagainya. Terus ketika kita berpindah, kita harus menarik ini nih, menu, kuantitas, harga satuan, harga beli, total harga, pajak, jumlah bayar, hitung. Nah, itu kita harus tarik ke dalam activity kedua dengan cara kita masukkan, tadi kan kita pertama intent, new intent, kemudian kita dari main activity this main activity ini ke main activity kedua, kemudian kita startnya di intent nih. Kemudian ketika diklik maka dia akan mengirim data stringnya itu bisa kita ambil. Pertama kita buat layout sesuai dengan activity yang pertama dengan ada ID-nya, ID dari setiap elemennya. Nah, dari ID setiap elemennya itu kita convert dulu ke dalam string. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan nih fungsi intentnya. Nah, fungsi intent untuk mengambil stringnya dari main activity pertama ke main activity kedua itu kita bisa buat dengan cara pesan. Berarti kan pesan tadi konvertan dari pesanan. Kemudian kita set teks. Berarti kita set nih teksnya apa. Isi dari teksnya itu get intent, get string extra. Berarti kita mendapatkan intent dari string pertama di string menu. Nah, string menunya itu sesuai dengan yang tadi kita buat nih. String menu isinya apa? Isinya pesanan. Seperti itu. Jadi get string extra, string menu nanti kita masukkan. Jadi nanti si string pesanan itu sudah diisi dengan activity yang pertama. Kemudian di sini kita memasukkan tombol logic sih sama seperti activity yang pertama. Di sini di activity yang kedua kita ada fungsi transaksi. Jadi dari jumlah pembayaran yang harus dibayar, ketika dia jumlahnya bayarnya berapa, maka kembaliannya berapa, seperti itu. Nah, kita perlu tadi kan ini kan jumlah bayarnya itu kita masukkan ke string hitung. Karena kan kenapa saya masukkan string hitung di sini? Karena di hitungnya itu jumlah bayarnya itu kita lihat nih dari button submit. Ketika kita submit maka akan berubah ke string, bukannya integer lagi. Jadi hasilnya antara karakter dan huruf. Jadi untuk convert ke integernya itu agak susah, ada beberapa step. Jadi kita harus misahin karakter dan hurufnya seperti itu. Jadi kita lihat nih. Nah, di sini kan kita total harganya L. Total harganya itu L udah ditambah RP. Berarti kan ada karakter huruf dan karakter angka. Nah, untuk convert atau memisahkan antara huruf dan angka ini itu agak sedikit susah sih. Jadi lebih gampang saya buat dua. Jadi total harga dan ada buat menampilkan view harganya. Kemudian hitung untuk proses hitungnya. Proses hitungnya itu dari ZZ. Nah, ZZ itu apa? ZZ-nya itu hasil dari keseluruhan. ZZ. Nah, ZZ-nya itu dari bayar. Nah, bayarnya kan sama nih kayak L. Jadi L dan ZZ itu isi dari datanya sama, cuman saya pisahkan karena
itu akan ditambahkan dengan RT. Ketika saya kirim datanya ke activity 2, maka saya harus memisahkan dulu antara karakter dan digit. Jadi kita harus memisahkan dulu antara karakter dan digitnya daripada harus membuat beberapa statement atau logic di dalam Java-nya. Java lebih baik saya kirim data aslinya aja, jadi hasil hitungnya aja. Kemudian hasil hitungnya itu dari string kita rubah ke integer. Jadi kita convert nih. Pertama kan hasilnya itu dapat string, kemudian kita rubah ke integer dengan cara convertnya itu seperti ini. Nilai integer s sama dengan integer plus in hitung get text. Berarti ketika get textnya itu hitung get text, ketika hitungnya itu dapat datanya itu berupa angka, maka akan dirubah ke dalam integer. Proses itu, proses hitungnya itu ini berproses seperti kembalian. Jadi di sini ada logiknya sih saya buat. Ketika pengurangan dari pembayaran dikurang dengan jumlah harganya, jika hasilnya kurang dari 0 atau minus 1, maka dia akan mendapatkan warning uangnya tidak cukup. Ketika dia lebih dari 1, maka dia akan membuat proses kembaliannya berapa. Kemudian di sini ada teks terima kasih pemesanan, terus pembayaran, jumlah pembayarannya berapa, uang pembayarannya berapa, terus kembaliannya berapa, seperti itu. Nah, untuk mempermudah, coba kita running ke dalam projectnya ya. Kita running ke projectnya. Saya masuk ke ini dulu ya, ke handphone, karena lebih mudah memproses di handphone sih daripada saya buat virtual device. Jadi saya masuk nih, ke handphone saya. Nah, di handphone saya, untuk yang pertama, pastikan settingan handphone itu untuk additional setting, kemudian di developer option. Nah, developernya itu diaktifkan, kemudian di sini ada USB debuggingnya itu harus diaktifkan, dan install via USB-nya itu harus diaktifkan. Jadi si handphonenya itu nggak ngeblok aplikasi yang mau kita Gradle ke dalam handphonenya. Jadi seperti itu. Nah, kita coba Gradle aplikasinya. Pertama kita colokkan dulu USB-nya ke laptop. Kemudian di sini nanti akan ke-detect jenis handphonenya apa. Kemudian kita run aplikasinya. Di sini ada proses running nih, Gradle running. Kemudian kita coba cek build-nya. Nah, ini static Gradle. Kita tunggu beberapa saat dulu. Ini proses. Oke, ini sudah sukses. Terus Gradle finish dengan tidak ada kesalahan. Kemudian di aplikasinya bakal ada pemberitahuan bakal install. Kita install nih, karena tadi kita udah aktifin. Nah ini di handphone saya aplikasinya sudah running.
full screen. Nah, di sini tampilan menunya kita bisa tadi fungsi scroll view-nya itu sebagai ini. Jadi bisa kita geser kanan kiri, kemudian kita bisa geser sampai ke bawah. Di sini ada tombol masukkan pesanan, terus tombol clear yang tadi saya jelaskan, tombol bayar untuk berpindah ke activity 1 ke activity kedua. Contoh kita buat nih aplikasi pemesanan. Kita pilih aplikasinya. Nah, ini tombol increment decrementnya. Ketika kita pilih increment, maka akan bertambah satu persatu. Kalau kita pilih decrement, akan bertambah 0. Nah, ketika 0 dikurangin lagi, maka akan ada warning pemesanan minimal 1. Nggak bisa dikurangin lagi. Gitu. Kemudian kalau kita cek box-nya, kita uncheck, nanti tampilnya hilang. Kita coba pesan dulu ya. ST 1, kemudian di sini ada bakso 1. Nah, kita lihat masukkan pesanan. Masukkan pesanan di sini sesuai dengan checkbooknya yang kita pilih, ST dan meatball. ST dan meatball jumlahnya sama 1-1. Harganya 15.000 dan 45.000. Nah, ini total hitungnya. Coba kalau kita rubah ke 2, kemudian kita masukkan pesanan. Nah, ini totalnya akan bertambah. Seperti itu, PPN-nya juga sudah dihitungkan dan total bayarnya sudah dihitungkan. Seperti itu. Kemudian tombol clear, ketika kita clear maka tampilnya akan kembali seperti input awal. Seperti itu. Jadi unchecknya hilang. Kemudian kalau kita pilih lagi, maka tampilannya dia akan memilih 0. Kemudian kita tambah 1, di sini kita tambah 1, di 1, kemudian kita masukkan ke sana. Di sini harga ST lemon tea sama mineral water. Nah, ini udah benar. Nanti sesuai dengan cek yang kita pilih. Meatball, kemudian es lemon tea sama es tea. Jumlah dari total harganya udah benar. Tadi clear, fungsi clear udah bisa nih, jadi tinggal kita coba pindah ke activity selanjutnya. Coba kita pilih bayar. Nah, kita akan berpindah ke activity selanjutnya. Fungsi checkbooknya itu dihilangkan. Di activity kedua pun kita masukkan fungsi dari scroll view sama horizontal scroll view, jadi bisa kita geser-geser. Nah, ST seperti sananya sesuai dengan yang tadi. Kemudian kita coba masukkan pembayaran. Tadi kita ada warning ketika pembayarannya itu kurang. Coba kita masukkan 140.000. Hitung kembalian. Ini ada warning uang tidak cukup. Ya. Kalau kita masukkan 100, 200.000. Itu. Nah, kembalinya sesuai dengan pengurangan antara si pembayarannya berapa dengan total harganya berapa. Kemudian di sini ada teks terima kasih. Nah, di sini ada rangkumannya, jumlah pembayarannya berapa, uang pembayarannya berapa, kembaliannya itu ada berapa. Jadi ya seperti itu aplikasi yang kita buat. Kesimpulan, Java dikenal sebagai bahasa pemrograman yang bersifat strongly, yang berarti diharuskan mendeklarasikan tipe data dari semua variabel yang apabila lupa atau salah dalam mengikuti aturan pendeklarasian variabel, maka akan terjadi error pada saat proses kompilasi. Tipe data yang dapat pada bahasa pemrograman Java pada umumnya tidak jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lain seperti C, C++, Pascal, Basic, dan lainnya. Yakni terdapat integer, floating point, char, dan boolean. Pemrograman aplikasi menu bakso menggunakan Android Studio
Dengan bahasa pemrograman Java ini mungkin tampilannya kualitas bagus dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Kami memohon dukungan dari semua untuk mengembangkan kemampuan kami dengan memberikan kritik dan masukan yang positif untuk mengembangkan kami selanjutnya. Saran bagi pengembang aplikasi ini, penulis menyarankan pada penyajian dapat ditampilkan agar lebih baik, serta dapat sekaligus menggabungkan dengan database agar semua transaksi bisa tercatat dalam aplikasi. Di aplikasi ini juga bisa dikembangkan dengan fitur-fitur yang lebih baik lagi yang mempermudah pengguna dalam memakai aplikasi. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.